Lesti dilaporkan dengan pasal 113 junto pasal 9 Undang-Undang 28 tahun 2024. Itu ancaman hukumannya biasanya 4 tahun dan dendanya kurang lebih 1 miliar. Bisa menjadi pelanggaran hukum pidana ataupun perdata. Dilaporkannya pedangdut Lesti Kejora oleh pencipta lagu Yoni Dores atas dugaan pelanggaran hak cipta menjadi perbincangan luas dan menuai pro kontra di sejumlah kalangan. Hal itu membuat publik terbelah, ada yang mendukung Lesti, ada juga yang menghujatnya. Seperti diketahui, istri Rizky Bilar itu dilaporkan dengan pasal 113 junto pasal 9 dengan ancaman 4 tahun penjara dan denda 1 miliar. Lantas, apa tanggapan praktisi hukum Deoli Payumara atas dilaporkannya Lesti Kejora terkait dugaan pelanggaran hak cipta? Dan mungkinkah kali ini Lesti akan dinyatakan bersalah dalam kasus tersebut? Ketika si Yoni Dores melaporkan adanya pelanggaran hak cipta, sementara dia adalah pencipta lagu, tentunya memang patut diduga melanggar begitu. Jadi tampaknya ini sudah ada somasi dari Yoni Dores kepada si Lesti Kejora, tapi kemudian tidak direspon. Sebenarnya persoalan seperti ini bisa diselesaikan dengan cara penyelesaian sengketa lewat mediasi, itu pertama. Tapi kemudian karena somasi mungkin tidak direspon sehingga dilaporkan ke kepolisian kan sebagai laporan dugaan tindak pidana pelanggaran undang-undang hak cipta. Nah, terhadap lagu di mana si penciptanya kemudian menciptakan lagu, itu otomatis secara deklaratif dialah penciptanya. Tapi kemudian ketika ada orang lain menggunakan lagunya, ada satu posisi di mana kalau lagu tersebut dipakai untuk kepentingan komersil, ini yang disebut sebagai tanpa izin ya. Ini disebut sebagai pelanggaran hak cipta. Jadi untuk kepentingan komersil, tapi kalau kepentingannya tidak komersil, ya sudah tidak masuk. Nah sekarang si Lesti Kejora kenapa dilaporkan? Karena melanggar undang-undang hak cipta kan? Nah kemudian di mana dia kemudian menyanyikan lagunya? Itu pertanyaannya. Setiap komersil kan berarti kan ada persoalan pelanggaran hak cipta ya. Nah kalau dia sampaikan atau dia nyanyikan di YouTube, otomatis itu komersil. Karena YouTube pasti membayar. Nah, ketika ini menjadi komersil dengan dalih apapun juga, ini sudah dianggap melanggar undang-undang hak cipta. Kalau si Lesti Kejora tidak minta izin kepada si penyanyinya, si penciptanya. Nah, ini yang terjadi karena tidak minta izin, kemudian sudah disomasi, mungkin 2 kali atau 3 kali tidak direspon, terjadilah yang namanya pelaporan kepolisian. Jadi ini menjadi tindak pidana. Si akunnya menjadi terlapor, si Lesti juga penyanyi juga menjadi terlapor juga, gitu. Karena komersilnya ada di situ. Ini baru satu ya. Kemudian kalau kemudian dinyanyikan di Indosiar, apakah Indosiar menerima iklan? Begitu. Kan menerima iklan kan ada komersilnya juga, begitu. Nah sebenarnya Indosiar bisa membayar kepada satu lembaga di mana penciptanya bernaung. Itu mungkin clear. Jadi kalau TV biasanya clear, tapi kalau YouTube ini belum tentu. Tapi YouTube selalu ada komersilnya. Nah ini dia yang dikejar. Jadi ketika dia menyanyikan, entah si Lesti dapat untung atau tidak, tapi kan ini komersil YouTube-nya. Jadi terjeratlah undang-undang hak cipta. Kalau kemudian ada nilai komersilnya, ini macam-macam komersilnya. Jadi ketika masuk ke YouTube itu otomatis komersil. Siapa yang menerima itu urusan lain. Tapi secara hukum itu adalah komersil. Makanya kenapa Lesti dilaporkan. Tinggal prosesnya dari komersil ini dia dapat berapa atau malah nggak dapat sama sekali, atau akun YouTube-nya yang dapat keuntungan, sama aja hasilnya. Jadi dia bisa menjadi turut serta melakukan juga. Jadi siapa yang menerima komersil dialah kemudian yang bertanggung jawab. Apa sih yang disebut melanggar hak cipta? Itu ketika misalnya lagu dinyanyikan tanpa izin oleh si penciptanya kemudian dalam posisi komersil. Jadi laporan pidana tentang ciptaan lagu tidak serta-merta, tapi harus didahului dengan somasi atau permohonan untuk ketemu, penyelesaian secara 2 pihak, mediasi itu. Tapi kalau itu kemudian
tidak dijalankan, terjadilah laporan. Jadi laporan ini baru bisa diterima kalau itu sudah kemudian buntu atau malah tidak direspon. Tampaknya ketika laporan ini terjadi, Lesti Kejora tidak merespon permintaan-permintaan dari si pencipta lagu ini. Pasti ada somasi atau teguran atau surat menyurat yang kemudian tidak direspon. Berbeda dengan Deo Lipa, praktisi hukum Disna Riantina justru mempertanyakan bukti-bukti yang disangkakan Yoni Dores terhadap Lesti atas laporan yang dibuatnya. Menurutnya, Lesti tidak melakukan dugaan pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan dalam laporan yang dibuat pencipta lagu Yoni Dores. Dengan kata lain, adik kandung penyanyi Dedi Dores itu salah sasaran terkait pelaporannya terhadap Lesti. Karena hal itulah, menurut Disna, sangat sulit mentersangkakan Lesti atas laporan yang dibuat Yoni Dores tersebut. Lesti dilaporkan dengan pasal 113 junto pasal 9 Undang-Undang 28 tahun 2024. Di mana sebenarnya pelaporan ini sangat minim akan sulitnya gitu ya, pembuktian yang nanti akan dilakukan oleh si pelapor gitu. Karena kenapa bisa demikian? Di dalam hukum tentunya harus rigid, harus jelas apa yang dipersangkakan oleh pelapor, kemudian yang didalilkan oleh pelapor, maka dia juga yang harus membuktikan begitu Kak. Pasal 113 junto pasal 9 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 ini sebenarnya menitik beratkan pada unsur yang dimaksud pelanggaran hak ekonomi kemudian dalam penggunaan komersil. Sehingga nanti pelapor tentunya harus membuktikan apakah Lesti Kejora di dalam YouTube ini, yang pertama apakah dia yang memiliki YouTube, sehingga YouTube ini mendatangkan hak ekonomi gitu terhadap si Lesti Kejora, atau kemudian apakah kegiatan yang dilakukan oleh Lesti Kejora sebelum diuploadnya di YouTube itu merupakan tindakan komersil yang kemudian dilakukan dengan sadar oleh Lesti Kejora untuk hak ciptanya orang lain. Pelaporan ini bisa kita katakan salah sasaran ya Kak, karena harusnya ketika pasal yang digunakan adalah pasal 113 junto pasal 9 Undang-Undang 28 tahun 2014, yang disasar adalah yang mendapatkan keuntungan ekonomi begitu, atau hak komersilnya yang kemudian yang diangkat di dalamnya ya begitu. Lesti di dalam YouTube-nya dan itu diupload bukan di YouTube-nya ternyata ya Kak. Ini menggambarkan bahwa hal-hal yang dilaporkan itu sangat-sangat sumir begitu, sehingga nanti bisa saja kasus ini jauh ya dari target yang dikehendaki gitu, motif yang dikehendaki oleh pelapor. Misal saja begini Kak, kita ngomongin soal unsur pasal 113. Pasal 113 itu tentang hak cipta ini ada 3 unsur dia. Yang pertama adalah tentang penggandaan gitu, terus tentang pendistribusian, juga tentang pembajakan. Yang tiga-tiganya ini secara kasat mata ya, ini belum masuk di ranah penyidikan nanti, ini tidak dilakukan oleh Lesti gitu. Sehingga ketika Lesti nanti dipanggil sebagai terlapor, bisa saja kasus ini menjadi mandek di dia gitu. Sebenarnya ya sebelum melaporkan tentunya pihak pelapor ya kemungkinan besar sudah menyiapkan buktinya begitu ya. Tapi apakah bukti itu kemudian memiliki korelasi dengan yang dilaporkan, itu kita sama-sama tidak tahu gitu. Apa sih sebenarnya pembajakan itu gitu? Pembajakan ini kan mengunduh secara ilegal. Apakah Lesti kemudian mengunduh lagu itu secara ilegal? Kan tidak. Apakah kemudian Lesti di dalam hal pasal 113 ini, dalam korelasinya unsurnya pembajakan, apakah Lesti memperbanyak atau menjual DVD gitu bajakan itu? Kan juga tidak gitu. Sehingga sangat sumir saya bilang bahwa ini untuk bisa naik status ya gitu, apalagi untuk mengejar si Lesti Kejora begitu.
Dilaporkannya Lesti atas dugaan pelanggaran hak cipta mendapat tanggapan luas dari kalangan praktisi hukum. Perbedaan pandangan pun tak terhindarkan. Ada yang menganggap Lesti tidak bersalah, ada juga sebaliknya. Seperti pandangan praktisi hukum James Tambunan yang menganggap Lesti bersalah karena menyanyikan lagu tanpa izin di ruang publik yang terindikasi adanya unsur ekonomis. Meski menyalahkan Lesti, James Tambunan menyarankan Lesti untuk bertemu dengan Yoni Dores agar dapat menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan. Dan beginilah tanggapan James Tambunan atas polemik pelanggaran hak cipta yang diduga dilakukan Lesti hingga berujung pelaporan. Bisa menjadi pelanggaran hukum pidana ataupun perdata, bisa dilaporkan secara pidana, bisa digugat secara melawan hukum untuk membayar royalti. Itu jelas karena saya udah jelaskan tadi, harus ada izin daripada pemilik hak cipta. Kalau itu tujuan komersil, ya sifatnya ekonomis, harus ada izin daripada pemilik ciptaan. Itu mutlak menurut Undang-Undang 28 itu. Siapa saja yang terlibat di situ, ya termasuk yang label musiknya harus bertanggung jawab, yang nyanyinya harus bertanggung jawab, karena di situ kan ada hak royalti yang harus dibayarkan. Sehingga kalau itu ketahuan, nanti kan ada notifnya itu. Kalau dia ditayangkan di YouTube sifatnya komersil, ada notifnya. Ketahuan itu siapa yang menggunakan tanpa izin. Kan saya sudah sampaikan di Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Kenapa harus ada undang-undang itu? Itu untuk memproteksi karya-karya. Dan itu nanti kan akan didaftarkan di Direktorat Kekayaan Hak Intelektual. Hak cipta. Di Dirjen Haki itu masuk itu. Nah, itulah untuk memproduksi, memproteksi, melindungi hak cipta itu sendiri. Tidak liar. Karena hak cipta itu kan karya ya, karya lagu yang tadi kita bicara karya lagu. Membuat sebuah karya lagu kan gak gampang. Membutuhkan pemikiran, keahlian, biaya, kan gitu. Ya saran saya ya sebagai praktisi hukum, ya pemerhati hak cipta juga, sejatinya kalau memang sudah terlanjur, katakanlah itu sudah terlanjur dibawakan, hubungi saja pemilik hak cipta itu. Toh juga kan di sana bicara dengan hak ekonomisnya gitu loh. Dihubungi, bicara secara kekeluargaan, tidak harus berakhir di meja hijau. Mediasikan saja, selesaikan secara kekeluargaan. Ya mudah-mudahan ciptaan itu juga nanti makin besar dan jangan sampai terjadi lagi kepada orang lain. Karena sesungguhnya kan namanya hak kekayaan itu, ciptaan seseorang itu harus dihargai gitu loh. Sementara itu, praktisi hukum Tony RM secara gamblang menyebut peluang Yoni Dores memenjarakan Lesti tipis atau kecil. Dalam kasus ini, Tony RM menganggap Lesti tidak bersalah, lantaran bukan Lesti yang mengunggah lagu yang dinyanyikan ke YouTube, melainkan orang lain. Atas hal itulah, Tony RM menganggap laporan yang dibuat Yoni Dores terhadap Lesti akan sulit dibuktikan. Tony RM menyayangkan penasehat hukum Yoni Dores karena dianggap telah memberikan pemahaman yang keliru. Lantas, dengan penjelasan Tony RM tersebut, seberapa besar Lesti Kejora lolos dari laporan Yoni Dores? Ini adalah apakah Lesti Kejora dilaporkan oleh Yoni Dores itu ya, apakah melakukan tindak pidana atau tidak, kan itu. Nah kalau begitu berarti kita harus tahu dulu Lesti Kejora dilaporkan oleh Yoni Dores itu dengan pasal apa, undang-undang apa ya, pasal berapa, tentang apa. Nah seperti kita ketahui ya, dalam pemberitaan bahwa Yoni Dores melaporkan Lesti Kejora melalui kuasa hukumnya ya, itu melaporkan dengan pasal 113 junto pasal 9 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Kalau kita terjemahkan
bahwa komunikasi ciptaan itu semacam mengumumkan, ya, mempublikasikan, ya, berarti kalau dihubungkan dengan yang dituduhkan kepada Lesti adalah ada muncul di YouTube, ya, ada muncul di channel YouTube. Apakah Lesti bisa kena? Belum tentu. Kita lihat dulu channel YouTube-nya itu apakah milik Lesti. Kalau channel YouTube-nya milik Lesti, itu bisa kena. Tetapi kalau kemudian channel YouTube-nya itu bukan milik Lesti, maka Lesti tidak bisa kena dijerat dengan pasal 113 ayat 2 ini. Yang dikenakan pidana itu adalah setiap orang yang tanpa hak, ya, melakukan pelanggaran hak ekonomi, mendapatkan manfaat ekonomi, ya, itu yang mengkomersilkan. Nah, berarti yang mengkomersilkan itu adalah orang yang menyelenggarakan acara, ya, atau orang yang mempunyai channel kalau upload, ya. Nah, itu. Nah, kalau Lesti hanya diundang, ya, hanya dibayar, maka Lesti bukan penyelenggara acara. Nah, kalau Lesti juga hanya ada di YouTube, dia tidak mengupload, hanya menyanyikan, ya. Nah, dia bukan yang mempunyai channel YouTube, bukan yang melakukan komunikasi ciptaan, bukan yang melakukan pengumuman ciptaan. Seharusnya sebelum melaporkan itu, ya, harus diteliti dulu, harus dipahami dulu itu undang-undang hak cipta. Sebenarnya yang dapat dipidana itu siapa? Setelah jelas, setelah tahu siapa yang dapat dipidana, dalam hal ini yang dapat dipidana adalah orang yang mengkomersilkan, ya, yang dengan terang, ada bukti-buktinya, yang mengkomersilkan. Jadi kalau manggung, siapa yang mengkomersilkan? Tentu bukan penyanyi sebatas diundang. Nah, kemudian kalau diupload di YouTube, ini channelnya siapa? Nah, jika hal itu saja kemudian tidak tahu atau belum mendapatkan bukti-bukti, belum lengkap bukti-buktinya, ya maka saya tidak tahu tujuan daripada Yoni Dores itu melaporkan Lesti itu apa, kan? Karena kalau capaiannya adalah agar Lesti ini dapat dipidana, menurut saya setelah kita kaji tadi, ya, sepertinya tipis, kemungkinannya tipis. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.